Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' Syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait pembagian qadhiyah bi'tibaril mawdu'. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan terkait qadhiyah makhsusah, qadhiyah juz'iyah, dan qadhiyah kulliyah. Sekarang akan menjelaskan qadhiyah muhmalah dan qadhiyah tabi'iyah. Wa imma alla yakuna kullun minal mujabati wassalibati kadzalika, dan ada kalanya tidak ada kullun apa masing-masing minal mujabati dari proposisi afirmatif wassalibati dan proposisi negatif kadzalika ialah seperti hal tersebut. Apa musyar ilaih dari dzalika ini? Ai la makhsusatan, artinya bukan proposisi spesifik, wala kulliyatan dan bukan proposisi universal, wala juz'iyatan dan bukan proposisi juz'iyah, watu sama dan dinamai apa qadhiyah muhmalatan pada proposisi indefinitif. Kalau mahsurah dinamai proposisi definitif, kalau muhmalah disebut dengan proposisi indefinitif. Kenapa disebut dengan muhmalah? Li'ihmali bayani kamiyatil afradi fiha, karena diabaikan penjelasan kuantitas individu-individu fiha di dalam muhmalah. Jadi yang dinamakan qadhiyah muhmalah itu adalah qadhiyah yang mana maudhu'nya itu berupa kulli tanpa disertai sur, tanpa disertai kuantor, baik kuantor juz'i maupun kuantor kulli. Kaqaulina seperti perkataan kita fil mujabati di dalam proposisi afirmatif al-insanu katibun, adapun manusia adalah penulis. Al-insanu katibun ini yang menjadi maudhu adalah al-insan. Al-insan ini berupa kulli karena menunjuk kepada banyak individu mafhumnya. Kemudian al-insan ini tidak disertai dengan kuantor, baik kuantor juz'i maupun kuantor kulli, karena itu ini disebut dengan qadhiyah muhmalah. Kalau ingin lengkap disebut dengan qadhiyah hamliyah mujabah muhmalah. Wa fisalibati di dalam proposisi negatif al-insanu laisa bikatib, adapun manusia bukan penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah insan. Insan ini berupa kulli karena menunjuk kepada banyak individu. Nah, dan al-insan ini tidak disertai dengan kuantor, baik kuantor juz'i maupun kuantor kulli. Karena itu ini disebut dengan qadhiyah muhmalah. Atau kalau pengen lengkap, qadhiyah hamliyah salibah muhmalah. Wal muhmalatu dan adapun proposisi indefinitif fi kuwatil juz'iyati ialah di dalam pengertian proposisi partikular. Artinya status dari qadhiyah muhmalah ini sama dengan qadhiyah juz'iyah. Statusnya sama. Wasyakhsiyatu dan adapun proposisi individual fi hukmil kulliyati ialah di dalam hukum proposisi universal.
Sementara kalau qadhiyah syakhsiyah itu statusnya sama atau dihukumi sama dengan qadhiyah kulliyah. Walihada dan karena ini ay walikauni syakhsiyah fi hukmil kulliyah wa'tubirat diperhitungkan apa asyakhsiyah fi kubra syakil awali di dalam muqaddimah kubro atau di dalam premis mayor syakal pertama. Nanti ini dibahas di dalam kias. Kias itu secara syakal itu kan ada empat. Ada yang disebut dengan asyaklul awal. Asyaklul awal agar menghasilkan kesimpulan yang benar itu harus memenuhi dua syarat. Pertama adalah ijabus surah, yaitu muqaddimah surahnya harus mujabah, dan kulliyatul kubro, dan muqaddimah kubronya harus kulliyah. Contohnya nahu zaidun. Contoh nahu hada zaidun ya. Nahu contohnya hada zaidun. Adapun ini adalah Zaid. Wa zaidun dan adapun Zaid insanun adalah manusia. Kesimpulannya hada insanun. Cuman kesimpulannya di sini tidak disebutkan. Hada zaidun wa zaidun insanun ini merupakan kias dalam bentuk syakal awal. Kenapa syakal awal? Karena hadul awsatnya menjadi mahmul di muqaddimah surah yaitu Zaid dan menjadi maudhu di muqaddimah kubro. Kemudian asyaklul awal agar menghasilkan kesimpulan yang benar harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ijabus surah. Di sini yang menjadi muqaddimah surah adalah hadza Zaid dan ini mujabah berarti sudah memenuhi syarat pertama. Wa kulliyatul kubra dan syarat yang kedua adalah muqaddimah kubronya harus kulliyah, harus universal. Di sini yang menjadi muqaddimah kubro yaitu Zaidun insanun. Namun di sini bukan qadhiyah kulliyah, tapi qadhiyah syakhsiyah. Nah, ini masalahnya. Di sini letak masalahnya. Nah, meskipun muqaddimah kubro di sini berupa qadhiyah syakhsiyah, ini tetap benar. Kenapa? Karena qadhiyah syakhsiyah itu fi hukmil kulliyah. Sama statusnya dengan qadhiyah kulliyah. Itu ya. Wazada dan menambahkan ba'duhum siapa sebagian manatiko kisman kepada bagian robian yang keempat yusama yang dinamai apa kisman robian at-tabi'iyah pada at-tabi'iyatah ya. At-tabi'iyatah pada proposisi natural. Apa yang disebut dengan qadhiyah tabi'iyah wahiyah dan adapun at-tabi'iyah allati ialah yang lam yubayyan tidak dijelaskan fiha di dalam allati kamiyatul afradi apa kuantitas individu dari maudhu'nya walam tasluh dan tidak pantas apa allati li antas duko untuk tepat apa allati kulliyatan pada qadhiyah kulliyah proposisi universal wala juz'iyatan dan proposisi partikular. Jadi yang dinamakan qadhiyah tabi'iyah itu adalah qadhiyah yang maudhu'nya itu berupa kulli. Cuman yang dimaksudkan dari maudhu' qadhiyah ini bukan individunya, tapi mafhum dari maudhu'nya. Jadi kalau yang diinginkan dari maudhu'nya itu berupa mafhum, mafhum dari maudhu'nya ini yang diinginkan, maka ini disebut dengan qadhiyah tabi'iyah. Kaqaulina seperti perkataan kita, al-hayawanu jinsun, adapun makhluk hidup adalah jenis. Di sini yang menjadi maudhu' adalah al-hayawan. Hayawan ini memiliki mafhum dan memiliki afrad. Cuman yang dimaksud jenis di sini al-hayawanu genus ini bukan afrodnya yang diinginkan tapi mafhum hayawan itu yang jenis. Itu ya. Wal insanu naun dan adapun al insan naun adalah naun. Naun adalah naun spesies. Nah, di sini yang menjadi maudhu adalah insan. Insan ini kulli. Nah, insan ini memiliki mafhum yang mencakup kepada banyak individu. Ada mafhum insan, ada afrod yang dicakup oleh mafhum insan. Nah,
Di dalam qadhiyah ini yang dimaksudkan bukan afrad insan, tapi mafhum insan. Mafhum insan itu yang disebut dengan nau. Karena insan ini tamamul haqiqah. Karena itu ini disebut dengan qadhiyah tabi'iyah. Wa innama tarakahal aktsarun, dan hanya saja taraka meninggalkan terhadap at-tabi'iyah al-aksaruna, siapa kebanyakan manatiko, li'annaha, karena sesungguhnya apa at-tabi'iyah, laisat, ialah tidak ada apa at-tabi'iyah bimu'tabaratin, ialah diakui fil ulumi, di dalam ilmu pengetahuan. Kenapa qadhiyah tabi'iyah ini banyak tidak disebutkan di dalam kitab-kitab mantik? Karena qadhiyah tabi'iyah ini tidak dipakai, tidak digunakan. Karena itu ini tidak muktabarah. Ya, artinya tidak muktabarah. Ini tidak digunakan di dalam uh, penjelasan keilmuan. Karena itu qadhiyah tabi'iyah tidak tidak dimasukkan di dalam pembagian qadhiyah bi'tibari mautu. Padahal qadhiyah tabi'iyah ini masuk di dalam pembagian qadhiyah bi'tibaril maudhu. Hadza, adapun ini al-madhkur yang sudah disebutkan, ya, penjelasan yang sudah disebutkan, kulluhu, semuanya, hadza fil hamliyati, ialah di dalam qadhiyah hamliyah, di dalam proposisi kategoris. Wa amma syartiyah, nah ini akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Insyaallah semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.